pagi, salam Bapak Ibu. Ya, kita akan memulai ibadah pada jam 9 yang akan melayani pada ibadah ini Bapak Pendeta Mike Sahetapi. Beliau Gembala Sidang GKO Solear. Dan pada persembahan ibadah jam 9 akan ada amplop merah digunakan untuk mendukung keuangan Paskah sekolah minggu. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita meneduhkan diri kita di hadapan Allah. Kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, pada minggu sengsara ke-6 ini, sebelum kita menyalakan lilin, kita semua diingatkan bahwa masih terlalu banyak orang di dunia ini yang membiarkan diri mereka dikendalikan oleh hawa nafsu dunia yang jahat dan cemar. Bahkan para pelayan Tuhan sekalipun ikut terlibat. Namun pada hari ini, saat kita mulai menyalakan lilin minggu sengsara ke-6, kita semua diingatkan bahwa kita adalah pribadi yang dikendalikan Roh Allah dan memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Kami undang jemaat Tuhan berdiri. Kita naikkan pujian, mari kita merenungkan. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresahkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Lihat Raja yang sengsara, dari duri mahkotanya, darahnya ibarat bintang, dan saliblah tatanya. Mari kita tabiskan ibadah Minggu Sengsara yang ke-6 ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah Minggu Sengsara yang ke-6 saat ini
Kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam bagi saudara yang dikasihi Allah, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara, tema pemberitaan firman Tuhan pada Minggu Sengsara ke-6 adalah panggilan gereja, hidup dikendalikan Roh Kudus. Tema ini berbicara tentang umat Tuhan dipanggil untuk hidup berserah dan dipimpin Roh Kudus dalam pikiran, kehendak, dan perilaku yang sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25, demikian firman Tuhan, mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui segala dosa yang telah kita perbuat di hadapan Allah. Tanpa pengakuan kita, maka dosa menjadi hal yang merusak relasi yang kita miliki dengan Allah dan juga dengan sesama. Firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Akan tetapi, kejahatanmulah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamulah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu, sehingga ia tidak mendengar. Karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati, kita mengakui dosa kepada Allah, kita mengaku secara pribadi."
Ya Allah Maha Kasih dan Maha Kudus, dengan sesal dan malu kami mengakui dosa kami. Kami telah berdosa karena kerap menolak menaati firman-Mu. Kami telah berdosa karena kami sering melakukan tawar-menawar untuk menjalankan firman-Mu. Kami telah berdosa karena tak jarang kami merasa keberatan untuk bertindak sesuai dengan firman-Mu. Kami telah berdosa karena tak jarang kami lebih mengikuti hawa nafsu dan kekhawatiran kami. Ampuni kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri bersama mendengarkan berita anugerah pengampunan daripada Allah. Bagi mereka yang telah mengaku dosanya dan mau bertobat dari dosanya, serta hidup melekat pada Allah, maka dengarlah firman Allah yang berkata dalam Mazmur 91 ayat 14 hingga ayat 16, demikianlah berita anugerah Allah. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar kita melakukan apa yang baik seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Takutlah akan Allah dan bersandarlah terus pada kebenarannya. Kau
silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persiapan mendengar sabda Tuhan. Namun sebelum itu mungkin ada kesaksian pujian, Kak? Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Allah sambil bernyanyi bersama dari Kidung Kesan 329 bait pertama dan yang kedua, Roh Kudus sinarilah. Minta pimpinan Roh Kudus menuntun kita dalam perenungan firman. Kami bersyukur Allah dalam anugerah Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan Allah yang sempurna sepanjang minggu yang kami jalani. Dan sebagai rasa syukur kami datang menjumpai Tuhan melalui ibadah minggu pagi hari ini Tuhan. Dan dalam perjumpaan kami dengan Allah hari ini kami ingin mendengar suara Tuhan menyapa kami. Biarlah firman Allah yang kami dengar membaharui setiap kami, mengubah kami, menyadarkan kami dan memulihkan kami. Karena kami percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kami. Oleh karena itu kami mau mempersiapkan tanah hati kami Tuhan. Sehingga tatkala benih firman Allah ini ditaburkan, benih ini jatuh di tanah yang subur. Tidak jatuh di tanah yang berbatu, di semak duri, atau di pinggir jalan yang sebentar saja lalu mati. Tetapi biarlah benih firman Allah ini jatuh di hati kami yang paling subur Tuhan. Benih ini tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah 30 bahkan 100 kali lipat. Karena kami yakin bahwa setiap benih firman Allah yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sebagaimana embun yang jatuh dari langit membasahi bumi tidak kembali ke langit. Demikian setiap firman Allah yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Sehingga kami berjalan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Urapi hamba yang menyampaikan kebenaran firman ini ya Roh Kudus. Dan urapi kami semua yang mendengarkannya Allah. Dalam nama Kristus firman Allah yang hidup kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab kudus perjanjian baru, yakni surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat Galatia pasal yang kelima, kita akan baca dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Dan menghormati firman Allah, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-26. Saya akan baca lalu kita simak bersama-sama demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu kita sudah memasuki minggu sengsara yang ke-6. Minggu depan kita masuk minggu sengsara yang ke-7 yang terakhir, sekaligus mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus Jumat Agung. Minggu depan ada peneguhan anak-anak katekumen dalam CD dan juga mempersiapkan diri mereka untuk Jumat Agung dan Paskah. Oleh karena itu biarlah firman Allah hari ini mendorong kita untuk mempersiapkan diri kita memasuki minggu-minggu terakhir dalam minggu sengsara Yesus Kristus, memperingati kembali makna kematian Kristus dalam karya penebusannya dalam Jumat Agung, serta merayakan kemerdekaan di dalam Kristus dalam karya kebangkitan yang kita kenal Paskah. Dan tema kita hari ini Bapak Ibu, kita masih bicara soal panggilan gereja, yaitu hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan kita tahu bersama kalau bicara soal gereja, gereja tidak bicara soal sebatas gedung saja. Gereja bukan bicara soal sinodal saja, tapi 1 Korintus pasal 6 bicara gereja itu adalah tubuh Kristus, saudara dan saya. Alkitab berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi bicara soal gereja, bicara saudara dan saya, itu berarti panggilan gereja, panggilan saudara dan saya adalah kita dipanggil untuk hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Kita tidak dipanggil untuk hidup dipimpin oleh diri sendiri. Kita tidak dipanggil untuk hidup mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Tetapi kita dipanggil supaya dipimpin, dikendalikan, diatur oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya tema kita yang dari sini dikatakan hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, pernahkah kita mengalami dalam kehidupan kita, kita menginginkan sesuatu yang baik tetapi kadang-kadang yang jahat kita lakukan? Pengen tidak marah, pengen sabar tapi tetap saja marah. Pengen mengasihi tetapi saja sakit hati. Pengen tidak berbuat dosa tapi lagi-lagi jatuh dalam dosa. Pengen mengendalikan emosi tapi kita tidak mampu mengendalikan emosi. Dan kita bergumul dengan hal itu setiap hari. Setuju ya? Itu berarti bahwa di dalam diri kita terjadi konflik sesungguhnya. Ada peperangan di dalam diri kita. Ayat 19 itu menerangkan bagi ayat 17. Dia berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Di dalam kita, antara keinginan roh dan keinginan daging, sama dua-duanya berjuang di dalam kita. Sehingga seringkali kita frustrasi dengan keadaan kita. Pengen mengampuni orang, tetapi dia terus menyakiti kita, sehingga kita sakit hati terus. Di rumah pengennya sabar, tapi selalu saja ada anak-anak yang suka membuat kita
cepat emosi, marah, pengen mengendalikan perkataan kita, tapi secara tidak sadar seringkali kita mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata makian, sumpah serapah kepada orang. Hal itu kalau itu terjadi dalam hidup kita, itu berarti bahwa di dalam diri kita ada hal pertentangan yang begitu kuat. Dan itu juga yang pernah dialami oleh Rasul Paulus dalam pengalaman dia ketika dia menulis Roma pasal 7. Dia berbicara tentang aku ingin melakukan hal yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Aku manusia celaka, siapakah aku ini? Karena di dalam aku ada hukum Kristus, tetapi ada juga hukum lain yang berjuang di dalam aku. Dan itu adalah sebuah realita. Sehingga sampai hari ini, kenapa kita terus berjuang dengan keinginan daging dan keinginan roh itu? Pengen berubah tapi gagal lagi, pengen bangkit jatuh lagi. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, bahkan seringkali kita frustrasi dengan diri kita sendiri, stres dengan diri, marah dengan diri. Kok kenapa saya gagal lagi? Kenapa saya jatuh lagi? Kenapa tadi saya harus berbuat salah? Kenapa saya harus marah? Kenapa tadi saya harus respon demikian? Padahal saya sudah berusaha mengendalikan diri sedemikian rupa. Jawabannya cuma satu. Karena hidup kita belum dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Setuju ya? Itulah sebabnya tema kita hari ini adalah hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena itu penting mengendalikan Roh Kudus. Roh Kudus itu penting supaya bisa mengendalikan, mengatur. Hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah hidup yang betul-betul dipimpin, dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus itu. Kalau di Efesus pasal 5 itu 6 itu dia bilang janganlah kamu mabuk oleh anggur tapi hiduplah oleh roh. Hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus itu seperti kalau orang lagi mabuk oleh anggur. Pernah lihat orang mabuk ya? Kalau dia lagi sadar dia nggak mabuk, dia tenang saja. Tapi pas lagi mabuk berani dia, wah, ya kan? Kalau lagi normal diam-diam saja, tapi kalau mabuk dia ngomongnya bisa banyak, ngoceh sekali. Kalau lagi sadar lihat polisi takut, pas lagi mabuk dia tantang polisi, pas sadar baru dia nyesal. Karena dikuasai oleh mabuk. Itu sama kalau hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus itu begitu, dia betul-betul menguasai, mengontrol kita, mengendalikan kita sehingga bukan lagi kita tetapi Roh Kudus yang menguasai kita sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya hidup kita itu bisa dikendalikan, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus? Paling tidak ada dua hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama ayat 16 berkata, maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dia bilang hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi poin yang pertama, kita harus hidup oleh roh. Kata hidup itu sendiri dalam bahasa Yunani dia pakai kata peripatei. Peripaitete ya. Peripaitete itu artinya bicara soal berjalan, melangkah atau berkeliling. Jadi hidup oleh roh itu berarti berjalan berkeliling dalam roh, melangkah bersama dalam roh. Itu berarti bahwa setiap langkah kita harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Setiap kita berjalan kemana saja, berjalanlah di dalam roh. Dia bilang gitu, berjalan keliling. Itulah sebabnya peripateite itu bicara soal setiap hari engkau harus berjalan di dalam roh. Bukan berjalan dalam roh itu pas waktu-waktu mau jalan ke gereja saja, kelihatannya seperti semua orang rohani. Pas pulang gereja, langkahnya berubah. Tetapi berjalanlah setiap langkah kita itu menjadi sebuah pola hidup atau gaya hidup. Peripatete itu bicara bahwa pola hidup kita, gaya hidup kita, kebiasaan kita, langkah kita, perjalanan kita harus berjalan di dalam roh. Sebab kalau kita tidak berjalan di dalam roh, maka daging yang akan berjalan bersama dengan kita. Kita akan berjalan di dalam daging dan daging akan menguasai kita. Satu-satunya cara untuk tidak mengikuti keinginan daging, dia bilang
Karena itu hiduplah di dalam roh, berjalanlah di dalam roh, melangkahlah setiap langkah, setiap saat berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus itu. Dengan kata lain, seluruh pola hidup kita harus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan kata hiduplah dalam roh itu bicara soal pneuma, katanya pneuma. Pneuma itu kasusnya itu apa? Datif itu bicara soal kuasa, dan juga sekaligus datif itu tuh ada dua Bapak Ibu. Datif of means dan datif yang datif manner. Dalam roh tuh begini, bahwa ketika kita berjalan itu harus berjalan tuh bersama dengan Roh Kudus. Dan manner itu bicara soal keliling, ruang lingkup. Dengan kata lain, ketika kita berjalan, berjalanlah di dalam Roh Kudus. Dan kasus datif itu bicara soal kuasa. Jadi ketika kita berjalan di dalam Roh Kudus itulah yang memberikan kuasa, memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan daging. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengalahkan daging. Sekali lagi, tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa mengalahkan daging. Ketika kita berusaha mengalahkan daging kita, keinginan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu dalam ayat 19 sampai 21 itu, kita akan mengalami kelelahan, kita akan kalah dalam pergumulan itu, dan semakin kita berusaha, semakin kita jatuh dalam dosa. Percayalah Bapak Ibu. Mari kita jujur, berapa banyak kali kita berusaha untuk tidak marah, tapi kita hidup dalam kemarahan terus. Kita berusaha mengendalikan diri kita, kita nggak mau respon, kita mau diam, tapi tetap saja, karena tidak bisa mengalahkan daging dengan kekuatan kita. Satu-satunya cara untuk mengalahkan daging adalah kita hidup dalam roh. Dan roh itulah yang memberikan kita kuasa. Roh itulah yang memberikan kita kekuatan. Roh itulah yang memberikan kita kemampuan untuk bisa menguasai, mengalahkan daging itu. Amin. Gak bisa Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika di depan saudara ada hal yang ingin menjatuhkan kita, pencobaan, situasi yang membuat kita marah, situasi yang memancing kita untuk berbuat dosa, Anda gak bisa katakan, oh iya saya bisa, saya pasti bisa. Gak bisa. Satu-satunya cara adalah bukan Anda semakin mempertahankan diri, tapi harus Anda berubah arah untuk semakin dekat dengan Roh Kudus. Ketika ada hal di depan kita yang membuat kita bisa jatuh dalam doa, mulailah katakan dalam hati kita, Roh Kudus tolong saya untuk tidak jatuh dalam dosa. Amin. Ketika kita mulai menyerahkan hidup kita, hidup dalam pimpinan roh, maka kuasa Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan. Dia punya kasus datif itu nggak bicara soal kuasa. Makanya dia berkata hiduplah oleh roh. Karena Roh Kudus memberikan kita kuasa. Jadi Bapak Ibu, saudara tidak bisa mengalahkan daging kita kalau saudara tidak hidup di dalam Roh Kudus. Itulah sebabnya mulailah hari ini setiap pagi bangun, berdoalah, katakanlah buat Tuhan, Roh Kudus hari ini saya serahkan hidupku, pimpin saya, berjalan dengan saya, tuntun saya sepanjang hari ini. Dan ketika saudara di tempat pekerjaan, di rumah, di mana saja, di jalan, ketika ada pencobaan datang, godaan datang yang membuat kita bisa jatuh, Anda tidak perlu mempertahankan diri. Anda hanya berkata, Roh Kudus tolong saya, kuasai emosi saya, kuasai hati saya, kuasai pikiran saya. Jadi caranya adalah semakin dekatkan diri kita dengan kuasa Roh Kudus, bukan bergantung kepada kekuatan kita. Amin. Saya punya pengalaman demikian, semakin berusaha semakin frustrasi dengan diri. Berkali-kali saya frustrasi dengan diri saya, sampai saya menemukan ayat ini, saya memahami ayat ini betul. Ternyata untuk mengalahkan daging kita hanya bergantung oleh kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya pneuma itu, roh itu dia pasif. Dia pasif partisipal. Artinya bahwa bukan pasif itu kita yang pasif, Roh Kudusnya yang aktif buat kita. Kuasanya tuh yang memampukan kita. Tetapi kita harus partisipasi di dalamnya. Saudara harus memutuskan, saya mau berjalan bersama Roh Kudus atau saya mau keluar. Ingat, datif of means itu bicara soal berjalan keliling, ruang lingkup. Anda bisa bertahan, bisa mengalahkan daging, dikendalikan oleh Roh Kudus apabila kita hanya berjalan dalam ruang lingkup, batasan-batasan Roh Kudus saja. Amin.
Kita nggak bisa keluar dari wilayah itu. Ketika kita keluar dari wilayah itu, kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam kedagingan kita jatuh dalam keinginan-keinginan kita. Dia punya batasan ruang lingkup. Ibarat ruang lingkup itu gereja, ya sudah muter-muter dalam gereja saja. Anda keluar dari gereja, Anda kena panas di luar. Anda harus ada di dalam saja. Ketika kita berada dalam situ, Roh Kudus itu yang memampukan kita, memberikan kuasa untuk menjaga kita, mengalahkan daging. Bapak Ibu, saya mau kasih gambaran begini bahwa bagaimana cara kita bisa mengalahkan gelap? Katakanlah mati lampu, gelap gulita di dalam ruangan, bagaimana cara kita mengalahkan kegelapan? Ya? Bagaimana cara kita kalahkan kegelapan? Hidupin terang. Setuju ya? Anda tidak perlu mau pukul itu gelap, mau usir itu gelap, mau tengking itu gelap, nggak bisa. Satu-satunya cara adalah hidupin lampu supaya terang. Itu sama ibaratnya. Kita tidak bisa mengalahkan daging yang ada dalam diri kita. Satu-satunya cara adalah pasrah pada Roh Kudus. Sehingga kuasa Roh Kudus, cahaya kekuatan Roh Kudus itu mampukan kita untuk mengalahkan daging. Amin. Dan ketika kita hidup oleh Roh itu, maka kuasa Roh Kudus itu dia melahirkan buah-buah Roh. Dalam ayat 22 sampai 23 itu. Dia menghasilkan buah di sana. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri di sana. Semua itu dilahirkan hanya dalam lahir dari satu cara yang tunggal saja, yaitu kuasa Roh Kudus. Ketika kita mulai bergantung hidup di dalam Roh, kuasa Roh Kudus itu bekerja sedemikian rupa untuk melahirkan buah Roh itu di dalam hidup kita. Tadi pagi dalam khotbah saya katakan bahwa pernah lihat pohon berbuah atau pohon mangga berbuah? Buah itu lahir dari ranting-ranting, tapi ranting itu tidak menghasilkan buah. Sekali lagi, ranting tidak pernah menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah adalah pohonnya. Ranting tidak perlu bekerja keras, dia tidak perlu berusaha, tidak. Karena dia menghasilkan semua sumbernya, sari makanannya, pertumbuhannya itu bersumber dari pohon. Pohonlah yang menghasilkan pertumbuhan dan menghasilkan buah oleh ranting itu. Dan Yesus berkata, akulah pohon, akulah pokok anggur dalam Yohanes 15. Kamu adalah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku, menempel dalam aku, ia akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kalau kita mau berbuah, menghasilkan buah Roh, maka hiduplah dalam Roh itu. Supaya Roh itu menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Ada kasih sebagai dasar sumber hidup kita. Kita bicara banyak kasih, tapi tidak pernah melakukan kasih dalam hidup kita. Ada sukacita. Sukacita itu bukan karena barusan dapat THR. Tapi mau ada persoalan, ada uang, gak ada uang, tetap ada sukacita. Amin. Mau jadi majelis, gak jadi majelis, tetap sukacita. Amin. Mau dapat THR atau gak dapat THR, dapat sukacita. Sudah dapat THR-nya? Sudah. Bagi-bagi ya. Jadi dia menghasilkan buah, gak pernah ranting itu. Saudara tidak akan pernah berbuah lalu dengan cara saudara. Saudara mau bermeditasi kah? Enggak, ada mau tinggal di hutan. Itu tidak mengubah apa-apa. Itu tidak bisa mengalahkan dagingmu. Hanya ketika engkau hidup di dalam Roh. Roh itulah yang menghasilkan buah-buah Roh itu dalam hidup kita. Amin. Sehingga dia menghasilkan kesabaran. Orang bisa menyakiti kita. Tetapi ada kekuatan yang dihasilkan untuk tetap sabar. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera itu bicara soal apa? Rekonsiliasi hubungan dengan Allah. Orang yang hidup di dalam Roh membawa pertobatan dan pembaharuan dalam hidup kita. Ingat ya, damai sejahtera itu hanya dihasilkan dari rekonsiliasi dengan Allah. Kalau enggak ada rasa damai sejahtera, cek, itu daging masih dalam hidup saudara. Ada dosa yang belum beres. Harus hidup dalam Roh, baru dihasilkan rekonsiliasi, pertobatan di dalamnya. Kebaikan, kemurahan, murah memberi, berbagi, bukan hidup untuk kepentingan sendiri. Jalan bisa banyak, pas waktu berbagi buat gereja, buat pelayanan, pelitnya minta ampun. Paling di persembahan di amplop kan kita tahu. Biasa dikasih warna apa?
Merah, bukan. Biru, bukan. Di bawah itu. Ya masing-masing lah. Tapi buah roh itu dia menghasilkan, kuasa Roh Kudus itu menghasilkan buah-buah itu. Mampu mengendalikan diri dalam hidup kita, mampu mengendalikan perkataan kita, sikap kita. Jadi hiduplah oleh roh. Itulah sebabnya setiap pagi saudara mau bangun, ambillah saat teduh, katakanlah Tuhan, saya serahkan hidup saya, hari ini Roh Kudus Engkau pimpin saya, seluruh tujuan saya, seluruh kehendak saya, seluruh rencana saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin saya, mampukan saya berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Ingat, cara mengalahkan daging, engkau harus semakin bergantung dengan Tuhan. Amin. Bukan mengandalkan kekuatan saudara. Engkau enggak bisa berusaha, oh saya bisa, saya berani tolak. No, enggak bisa. Yang kedua, Bapak Ibu kekasih Tuhan, supaya hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, ayat 24 berkata, mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang kedua, Bapak Ibu sadarilah bahwa kita ini milik Kristus. Amin. Coba colek kiri kanan, kamu tuh milik Kristus. Kita milik siapa? Yang benar. Kita milik siapa? Yang benar nih Bapak Ibu, kita tuh milik Kristus. Ayat 24 berkata, mereka yang menjadi milik Kristus. Kata milik itu dalam grammar bahasa Yunani itu bicara genetatif, kepemilikan, dan itu bersifat auris masa lalu. Kapan kita menjadi milik Kristus? Ketika pada waktu masa lalu kita percaya Kristus, kita jadi milik Kristus secara status. Tetapi dia tidak hanya bersifat auris, itu bentuk kalanya, itu bentuk kala kini dan aktif. Artinya bahwa milik Kristus itu tidak terjadi secara status pada masa lalu kita percaya Kristus, tetapi dia harus aktif terus menerus. Setiap hari kita harus katakan saya milik Kristus, amin. Hidup saya tuh kita harus katakan seperti Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus di dalam aku. Harusnya begitu setiap hari. Katakan buat diri kita, setiap hari kita bangun, katakanlah buat diri, hidupku ini adalah milik Kristus. Hidupku ini adalah milik Kristus, bukan aku lagi. Sehingga ketika engkau melakukan sesuatu, ingat, engkau lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Waktu engkau berjalan, waktu engkau melangkah, waktu engkau bekerja, waktu engkau di kantor, di pasar, di rumah, engkau duduk nongkrong, ingat saudara itu milik Kristus. Bukan milik dosa, bukan milik dunia, apalagi milik saudara sendiri. Itulah sebabnya segala sesuatu yang kita miliki, itu adalah bagi Kristus. Tapi pertanyaannya adalah, mari kita jujur, seberapa banyak di antara kita yang memahami bahwa hidup ini adalah untuk Kristus? Hidup ini adalah milik Kristus? Ataukah kita masih menggenggam dan berkata bahwa hidup ini milik saya sendiri? Saya yang atur hidup saya yang atur keuangan saya yang atur masa depan saya yang atur keluarga saya yang atur pekerjaan saya dan suka-suka saya. Itulah sebabnya kita terus tinggal dalam kekalahan, dalam kegagalan, tinggal dalam daging, karena kita merasa bahwa hidup itu milik saya. Implikasi dari hidup adalah milik Kristus, maka segala sesuatu yang kita kerjakan tujuannya untuk memuliakan Allah. Engkau tidak berkata-kata sembarangan, tapi engkau berkata-kata seperti Kristus yang membangun dan memberkati orang. Amin. Engkau tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi perbuatan-perbuatanmu seperti Kristus yang menjadi batu loncatan bagi orang lain. Apa yang saudara punya itu bikin milikmu, termasuk materimu, keuanganmu itu bukan milik saudara. Semua itu adalah milik Kristus dan saya pakai untuk kemuliaan nama Kristus semata-mata. Amin. Kalau bicara milik itu apalagi? Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, Paulus bicara soal kepemilikan, dia mau bicara soal, ingat ya, ayat itu dia bicara tentang mereka yang menjadi milik Kristus Yesus. Milik itu kan, Bapak Ibu kalau kita mau mendapati sesuatu untuk menjadi milik, apa yang harus kita buat? Bayar kan? Beli. Dan itulah yang Kristus lakukan buat kita. Dia bayar kita, dalam 1 Korintus bilang, Tuhan membayar kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang
darah dan mahal. Bukan emas dan perak. Emas perak itu bisa diukur, bisa dibeli. Dengan darah yang mahal, darah Kristus. Dia membeli kita, dia menebus kita menjadi miliknya. Kenapa? Karena sebelumnya kita itu adalah budak dosa. Kita hidup dalam maut, dalam kematian, dalam dosa, kita diperbudak. Kita tidak mampu berbuat apa. Tuhan beli kita, Tuhan bayar kita dengan darah Kristus yang mahal. Supaya kita menjadi miliknya. Dengan tujuan bahwa ketika kita menjadi milik Kristus, maka kita juga harus menyalibkan daging itu sendiri. Itulah sebabnya ayat 24 berkata, mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging. Jadi cara untuk menyalibkan daging yang dalam ayat 19, tetapi perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, pencederaan, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, kemabuk-mabukan. Itu adalah perbuatan-perbuatan daging. Cara untuk mematikannya, cara untuk menyalibkannya adalah dengan menyerahkan diri kita total bahwa saya ini milik Kristus. Amin. Dan ingat, itu auris terjadi masa lampau tapi aktif. Yes, Tuhan telah tebus kita dari masa lampau. Tetapi kita harus aktif setiap hari dengan berkata, setiap pagi kita bangun dan berkata, Tuhan hari ini aku milik Tuhan. Amin. Dia bukan hanya berkata pas hari Minggu. Atau pas waktu mau doa persiapan di belakang, Tuhan aku milikmu dalam pelayanan 2 jam. Setelah itu aku milik keluarga, milik pesta lah. Milik apa lagi? Milik tetangga lah. Dia harus katakan setiap hari, Tuhan aku milikmu hari ini. Sehingga ketika godaan itu datang, kedagingan itu datang, percabulan, ingat ya. Bahaya percabulan itu ya. Ayat 19 sampai 23 itu mau bicara soal paling enggak 3 besar dosa. Yang pertama dosa moral seksual, yaitu percabulan, kecemaran, apalagi itu. Percabulan, kecemaran itu hawa nafsu dalam satu paket. Ingat ya, yang suka nonton pornografi, punya will, punya pil, hubungan gelap, menghayal, berimajinasi, sudah punya pasangan, tidak setia dengan pasangannya. Itu semua dosa moral, dosa seksual yang dilahirkan dari keinginan daging. Nanti kalau baca di 1 Korintus 6, 7, itu dosa percabulan Paulus ngomong berkali-kali luar biasa. Itulah sebabnya dia mendapat penekanan situ, dia bilang di ayat itu dia bilang, dan aku beritahukan bahwa semua itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat ya, nggak dapat bagian di mana? Kerajaan Allah loh. Itu dihasilkan dari apa? Daging. Dosa apa lagi? Dosa soal relasional. Dosa kerohanian, dosa spiritualitas dulu. Ada penyembahan berhala, sihir, itu dosa spiritualitas tuh. Menduakan Tuhan. Penyembahan berhala sekarang tuh bukan kayak kita menyembah patung, pohon. Enggak, penyembahan berhala modern tuh banyak. Hobi bisa jadi penyembahan modern buat kita. Uang bisa jadi mamon bagi saudara. Apalagi kesenanganmu, handphone, tontonan, nonton scroll medsos berjam-jam, giliran berdoa ngantuk, giliran baca Alkitab ngantuk, giliran scroll medsos berjam-jam. Berhati-hati. Tapi nggak ada di sini wajah-wajah baca Alkitab semua nih, amin. Karena nggak ada yang ngaku semua ini. Dosa yang ketiga apa? Dosa relasional, dia bilang di situ. Mulai dari perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri, percekcokan, perpecahan. Itu dosa terkait apa? Hubungan, relasi dengan sesama. Itu dihasilkan dari mana? Daging. Itulah sebabnya Yesus katakan, Paulus katakan bahwa mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dia pakai kata salibkan. Bapak Ibu, penyalipan itu kalau kita lihat tahu penyalipan Kristus,
penyalipan itu salah satu cara penghukuman untuk kematiannya total, kematian akhir, kematiannya final, tetapi penderitanya itu perlahan-lahan. Makanya dia dipaku dulu, digantung dulu. Nanti kalau nggak mati, orang pukul kakinya, supaya kakinya tuh nggak tahan lagi. Pukul lututnya itu biar patah, supaya betul-betul tergantung lalu mati. Itu penderitaan bertahap. Nah, Paulus memakai analogi salibkanlah daging, itu mah bicara soal daging itu harus mati total seperti Yesus mati di kayu. Udah mati total. Memang prosesnya bertahap. Tapi engkau harus matikan itu dalam dirimu. Dan itu bersifat aktif, saudara harus katakan. Engkau harus berani katakan bahwa saya ini milik Kristus. Saya bukan milik percabulan. Amin. Saya ini milik Kristus, bukan saya milik daging. Saya ini milik Kristus. Bukan saya milik uang. Jadi jangan cinta uang. Bagi-bagi uang. Amin. Habis ini ada ampau. Biasa kalau Idul Fitri kan kasih-kasih ampau tuh. Ada kemarin yang ampau ada. Nggak dapat ampau. Saya kemarin anak-anak saya malam takbiran saya dulu di pos dulu. Jaga pos. Pagi-pagi saya udah, wah anak-anak saya udah rame tuh. Papa bangun, ngapain? Kita mau pegang tangan biar dapat ampau. Wah. Padahal di lingkungan udah sepi, adalah sekretaris RT dan sekretaris desa di lingkungan. Mereka pergilah situ datang bersama Bu Pendeta. Saya lagi tidur, saya bilang, kalau tanya saya bilang papa jaga malam ya. Memang saya jaga malam sampai pagi. Jadi pulang, wah Pak saya dapat ampau. Wah senang mereka dikasih ampau. Orang dunia aja tahu cara hidup gak ikut daging, masa anak Tuhan bisa kalah oleh daging. Amin. Harus salibkan daging. Dan caranya bagaimana? Milik Kristus. Jadi saudara milik siapa? Milik suami. Bapak-bapak milik siapa? Jangan milik tetangga. Milik Kristus. Setiap pagi katakan, saya ini milik Kristus. Saya bukan lagi milik dosa. Amin. Saya bukan lagi milik kemarahan. Saya bukan lagi milik daging. Saya bukan lagi milik percabulan. Saya bukan lagi milik persinahan. Tapi saya milik Kristus. Katakanlah buat diri. Setiap kali daging itu menggoda kita, katakan buat diri, saya ini milik Kristus. Amin. Karena Alkitab berkata, siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging. Jadi cara kita menyalibkan daging itu saudara itu milik Kristus, bukan milik dunia, apalagi milik tetangga. Kita itu milik Kristus. Dengan demikian, hidup kita itu akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi, hidup kita itu ada dua. Hidup yang dipimpin, hidup dalam roh itu bicara soal kita pasif. Roh Kudus yang aktif memberikan kuasa kepada kita. Tetapi ketika kita bicara soal kepemilikan milik hidup Kristus, kita harus aktif dengan berkata, saya milik Kristus, saya tolak daging hari ini. Amin. Jadi katakan sepanjang hari ini, Bapak Ibu pulang gereja saudara, pulang saya milik Kristus. Ketika di rumah belum ada makanan, bilang saya milik Kristus. Amin. Bukan saya milik makanan. Jangan gara-gara kopi pulang marah-marah lagi, baru pulang ibadah. Amin. Ibu-ibu pas pulang gereja duduk nongkrong di depan gereja bilang saya milik Kristus. Jadi bicara soal Alkitab. Jangan gosip orang. Tuh lihat si A, rambutnya merah kayak tasnya warna merah. Ini baru pulang gereja. Masih tangan di Alkitab. Satu di tangan pegang Alkitab, satu tunjuk orang. Lihat. Rambutnya sekarang udah pendek sekarang. Baru selesai kita puji Tuhan, mulut kita selesai pulang gereja, udah tunjuk orang dengan bibir tuh lihat. Itu bukan milik Kristus. Jadi duduk ngomong di depan, bilang kita ini milik Kristus. Amin. Kalau ada yang datang gosip, bilang kita ini milik Kristus. Jangan tambah-tambah lagi. Oh iya benar, saya juga berdiri. Kita kan suka tambah gitu. Kalau ada yang datang kita suka kipas nambah. Gimana orang gak tambah emosi? Bukannya kita meredakan, kita semakin panasin, komporin orang. Oh iya, kemarin tuh betul panitianya nggak benar soal pemilihan. Tapi pemilihan sudah selesai ya.
Takut lagi nanti dimarahin sama panitia. Jadi ingat, saudara dan saya adalah milik Kristus. Supaya hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Ingat, ketika kita hidup hidup dalam Roh, Roh itu akan mengerjakan buah-buah Roh dalam hidup kita. Doa saya, ketika kita menjalani minggu sengsara yang ke-6 ini, kita menyalibkan daging kita dan kita menghasilkan buah-buah Roh dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Allah ini dengan bernyanyi dari Kidung Kesan 329 bait 3 dan 4. Saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, mari kita mengaku iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan dalam syafaat kita, menaikkan segala pergumulan doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur buat sapaan firman Tuhan yang datang menyapa kami pagi hari ini. Untuk menuntun kami menyadari Tuhan seringkali kami kalah dalam keinginan daging kami. Kami merasa frustrasi dengan kejatuhan dan kegagalan dengan kelemahan kami setiap hari. Karena kami sadar kami berjuang dengan kekuatan kami. Kami berusaha untuk mengendalikan diri kami, tetapi kami gagal dan gagal lagi Tuhan. Kami bersyukur buat firman Allah bahwa gantung bersama dengan Roh Kudus, hidup dalam Roh Kuduslah, maka akan memperoleh kuasa, kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan daging itu. Biarlah hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin bergantung dalam kuasa Roh Kudus itu. Biarlah kami berjalan, berdiri, tidur, kemana saja kami melangkah bersama dengan Roh Kudus. Karena hanya pimpinan Roh Kuduslah yang memberikan kami kuasa untuk mengalahkan segala keinginan daging kami. Kami berkomitmen Tuhan, bahwa kami ini milik Kristus. Ampuni kami, selama ini kami merasa bahwa hidup kami adalah milik kami sendiri. Kami melangkah sesuka kami berbuat sesuka kami bertindak sesuai keinginan kami.
Dan pada akhirnya kami mengalami kegagalan, kejatuhan, dan kehancuran dalam hidup kami. Mulai hari ini Tuhan, kami mau katakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Hari ini kami mau katakan aku adalah milik Kristus. Pikiranku adalah milik Kristus, perkataanku adalah milik Kristus. Setiap perbuatanku adalah milik Kristus. Tuhan lihat komitmen setiap umatmu dalam pengakuan dan komitmen mereka. Sehingga Tuhan yang menuntun, Tuhan memimpin, dan hidup mereka hanya untuk kemuliaan nama Allah semata-mata. Hamba berdoa bagi setiap kami yang sudah hadir pagi hari ini Tuhan. Engkau lihat setiap kami yang datang dengan berbagai pergumulan, perjuangan dalam hidup kami. Engkau tilik kami masing-masing dalam hati kami dengan setiap persoalan, tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Hamba berdoa dalam nama Kristus Yesus. Biarlah kuasa Allah Roh Kudus itu hadir untuk memberikan kuasa memampukan kami mengalahkan setiap kelemahan-kelemahan dosa dalam diri kami. Memberikan kami jalan keluar terhadap setiap persoalan yang kami gumuli hari ini. Memberikan kami kekuatan bagi setiap kami yang sedang mengalami kelemahan iman, yang dalam ketakutan, kekhawatiran, putus asa dan ingin menyerah. Biarlah Allah hadir memampukan sehingga kami bangkit kembali. Ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Sehingga kami boleh bangkit dan mengalahkan setiap pergumulan kami. Dalam nama Yesus Tuhan Allah memberkati semua jemaat yang sudah hadir. Hamba percaya ketika mereka pulang dari tempat ini, mereka pulang dan menghasilkan buah roh dalam hidup mereka. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dalam hati mereka senantiasa. Mereka pulang dan menyalipkan segala keinginan-keinginan daging, keegoisan dalam hidup mereka. Dipakukan, dimatikan, disalibkan dalam nama Yesus. Dan hidup mereka setiap hari bergantung dalam pimpinan Roh Kudus semata-mata. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang hadir. Secara khusus berdoa bagi 10 keluarga. Bagi keluarga Bapak Penatua Endi Yudisiantas Stepanus. Keluarga Saudari Jessica Kristanti Teurupun. Keluarga Bapak Henry Partaji Siaan, keluarga Bapak Junansi Pananggian Siadabutar, keluarga Bapak Joko Susilo, keluarga Bapak Sanjaya Setipu, keluarga Bapak Theodorus Jonathan Lambert Mandei, keluarga Bapak Tumpal Pardomuan Hedrianto MPH, keluarga Bapak Jeffrey Aldri Peters, keluarga Bapak Marhadin Gultom. Dalam nama Kristus, 10 keluarga ini Roh Kudus pimpin mereka. Mereka berhidup, berjalan, melangkah dalam kuasa Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga mereka mampu mengalahkan daging dan Tuhan memberkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak, segala pekerjaan, kebutuhan mereka diberkati Allah. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan memberkati. Berdoa bagi seluruh jemaat, mulai dari para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Mulai dari Gembala Sidang Bu Pendeta Iren bersama keluarga, suami dan anak kekasih. Semua para penatua bersama keluarga yang ada, para pekerja gereja beserta keluarga, komisi-komisi para diaken beserta dengan keluarga, pengasuh sekolah minggu, para pengajar, pemuda, remtar, taruna, pemandu, musik, tim multimedia, koster, semua Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati hamba-hambamu yang telah menabur, bersusah payah melayani Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Dan hamba percaya bahwa setiap taburan mereka, pada saatnya mereka akan tuai. Rumah tangga mereka, anak istri suami mereka, akan menuai apa yang telah mereka tabur dalam pelayanan ini. Bagi anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati. Allah sumber berkat memberikan pekerjaan bagi setiap mereka yang sedang mencari pekerjaan. Bahkan Tuhan Engkau memberikan mereka pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Allah. Hamba yakin Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Dan Tuhan menyediakan pasangan yang terbaik bagi setiap anak Tuhan di tempat ini. Setiap keluarga yang mendambakan keturunan atau yang sedang mengandung, Tuhan memberkati. Tuhan buka kandungan mereka, melingkupi mereka dengan sukacita melalui keturunan yang Tuhan berikan. Dan bagi yang mengandung, Tuhan Engkau jaga kandungan mereka sampai pada waktu bersalin. Sehingga semuanya menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi keluarga yang ada. Dalam nama Yesus Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan, yang jauh, yang tidak setia. Tuhan bawa pulang mereka kembali. Roh Kudus pimpin mereka di mana saja mereka berada, sehingga mereka dijamah, dilawat dengan cara Tuhan, dan mereka kembali mencari Tuhan, setia kembali kepada Tuhan. Mereka yang suam-suam kuku, Tuhan pulihkan kembali.
Mau berdoa bagi pos pelayanan yang ada di Dalung Bali, biar pos pelayanan di Dalung Bali semakin bertumbuh, baik secara organisasi menjadi jemaat yang dewasa maupun secara rohani dan karakter mereka. Tuhan berkati para pelayan seluruh jemaat yang ada di pos pelayanan di Dalung Bali. Sinode GKO Tuhan memberkati, majelis sinode, para pendeta di dalamnya, vikaris, para penatua, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Sehingga lewat sinode GKO, kerajaan Allah semakin disebarluaskan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Bangsa dan negara, kota Depok kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Allah memberikan hikmat, takut akan Allah, sehingga para pemimpin, mereka boleh memimpin dalam keadilan dan menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa, khususnya di kota Depok. Setiap pelayanan yang ada di tempat ini, mulai dari pelayanan Sidi tanggal 29 Maret, perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 3 April, dan ibadah Paskah, Paskah remaja taruna, Paskah sekolah minggu, hamba serahkan semuanya dalam tangan Allah. Tuhan terlibat di dalamnya, pakai hamba-hambamu untuk mempersiapkan seluruh pelayanan ini, biar lewat pelayanan yang ada membawa pertumbuhan, memimpin umatmu untuk terus berjalan di dalam roh, sehingga mereka menyadari bahwa mereka adalah milik Kristus. Tuhan memberkati seluruh kegiatan pelayanan yang ada di tempat ini. Bagi jemaat yang sedang sakit dan dalam pemulihan, kami berdoa bagi Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siu, Bapak Ruslan Judiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Bapak Tukia Pranoto Saputro, Ibu Yosepin Hetarihon Suwarno, Bapak Budianto, Bapak Yakonias Marunaya, Ibu Adriana Yiska Sri Suartika Marunaya, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Marcelina Sudarman Lusikoi, Ibu Maharani Malabar Ularupun, Ibu Tugila Umaryanto, Ibu Minauli Simarmata, Ibu Yulia Tiningsi yang sedang dirawat di ICU di RSUD Tangerang. Tuhan, semua nama-nama yang kami sebutkan di hadapan Allah, Allah hadir menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Ataupun ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan fisik hari ini, biar kasih dan kuasa Kristus menjamah, memulihkan, menyembuhkan semua kami yang hadir, sehingga setiap umatmu boleh merasakan kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kedua jam 9 ini, Tuhan memberkati. Mulai dari mimbar 2, pendamping, penerima tamu, persembahan, semua yang bertugas, Allah memberkati semua hamba-hambamu senantiasa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini untuk berjalan dalam roh, dan biarlah Roh Kudus berkuasa memerdekakan setiap kami. Dan doa ini Allah kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 54 ayat 8. Demikian firman-Nya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur pada namamu sebab Engkau baik, ya Tuhan. Selama bumi
Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri, kita naikkan bait kelima. Sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami telah banyak menerima berkat dari-Mu, karena itu kami bersyukur pada-Mu melalui persembahan kami. Kuduskanlah agar persembahan ini berguna untuk menopang pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita masuk dalam pengutusan kita. Minggu sengsara yang ke-6 ini mengingatkan kita semua untuk hidup dituntun dan dikendalikan Roh Kudus dalam segala perkara, bukan oleh hawa nafsu kita lagi. Oleh karena itu bersama kita nyanyi dari Kidung Kesan 501 bait pertama dan kedua. Lawanlah godaan, selalu berteguh. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada tercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam berkat, saya ingin mendoakan bagi yang berulang tahun. Secara khusus kita berdoa. Di penghujung ibadah ini Tuhan, tak lupa juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang bersuka cita sepanjang minggu dalam usia baru mereka. Hamba sebut mereka dalam kasih saudari Anastasia Caroline Tio,
Saudari Priscilla Marsi Befrianti Saragi, Lovren Adirwan Tampani, Saudari Katrina Putri Agle Gracia, Saudara Martin Mose dan Ibu Helena Simatupang. Biarlah mereka dalam usia yang baru, mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mereka menjadi milik Kristus. Tuhan pimpin, Tuhan memberkati masa depan, pertumbuhan, rumah tangga, dan pekerjaan mereka. Dalam nama Kristus hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu. Kami mengarahkan hatimu. Hiduplah senantiasa dikendalikan oleh Roh Allah. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang percaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Silakan duduk untuk saat teduh. Sa